kalau kalian mencet link yang dikasih si penipu ini, semua akses pribadi kalian itu bisa diakses sama dia. Itu bahaya banget guys. Hola netizen yang berbudi pekerti luhur. Media sosial dihebohkan dengan adanya postingan yang menunjukkan insiden penipuan cyber baru berkedok pengiriman paket oleh kurir ekspedisi. Dalam sebuah unggahan di Instagram, akun @evan_neri.tftt mengatakan ini merupakan modus kejahatan cyber baru. Pasalnya, pelaku berpura-pura dari jasa ekspedisi lalu mengirimkan file dengan ekstensi APK. Dalam lampiran itu terlihat jenis file adalah APK dengan nama file tertulis lihat foto paket. Sedangkan pemilik akun tersebut menjelaskan file dengan ekstensi APK adalah aplikasi yang berjalan untuk OS Android yang biasa digunakan untuk mendistribusikan dan memasang software. Dia menambahkan dari beberapa cerita korban dengan modus serupa, kebanyakan mengaku awalnya tidak terjadi apa-apa setelah mereka mengklik unduh APK. Namun selang beberapa jam setelahnya, tiba-tiba ada pemberitahuan bahwa ada saldo yang keluar bahkan sampai ludes. Sementara itu, salah satu ekspedisi yakni JNT Express meminta masyarakat untuk selalu waspada dan berhati-hati dengan oknum yang mengatasnamakan mereka. Perusahaan juga meminta agar masyarakat berhati-hati dengan modus aktivasi nomor resi atau cetak resi melalui transfer m-banking ataupun virtual account. Dari kejadian ini ada beberapa netizen yang tersayang memberikan penjelasan lebih detail mengenai modus penipuan seperti ini. Nah, mari kita simak ya. Guys, akhir tahun ini itu semakin kacau guys penipuan ya. Ini mungkin bisa termasuk dari bagian penipuan thrift dan penipuan lainnya ya. Karena ini sangat keren juga ya menurut gue ya. Karena kalau kalian mencet link yang dikasih si penipu ini, semua akses pribadi kalian itu bisa diakses sama dia. Itu bahaya banget guys. Ini nih dari akun Instagram ini ya. Tuh, jadi kayak gini. Tuh, jadi kalian bisa lihat tuh. Oke. Itu chatnya di WA ya. Mungkin nanti bisa nggak di WA juga guys, bisa mungkin di DM Instagram atau di aplikasi medsos lainnya ya. Dan itu kan harus waspada banget guys, jangan sampai kan asal pencet nggak tahu ini nomor siapa, terus asal iyain aja kan nggak tahu apa-apa kan. Itu bahaya banget, apalagi dia modusnya antar paket. Kan kadang sekarang kan kalau misalkan mesen paket kan di chat tuh sama kurirnya. Nah, kalian harus lebih hati-hati guys, jangan sampai penipuan ya, karena sekarang banyak banget penipuan tuh macam-macam guys. Contohnya kayak tadi tuh itu lagi marak banget guys, sekarang lagi rame banget soal penipuan mencet link, nanti kalian datanya bisa diakses sama dia. Jadi kalian harus lebih hati-hati guys, jangan asal-asal pencet aja ya. Kalau misalnya kalian nggak tahu nomornya itu nomor siapa atau siapa yang ngechat kalian, mending kalian langsung blokir aja demi keamanan bersama ya. Mungkin juga kalau misalnya kalian balas, malah kalian udah bisa keakses tuh datanya sama dia. Jadi kalau misalnya emang benar-benar kalian nggak tahu, mending langsung blok aja guys, oke? Daripada kalian nanti boncos, mending mencari aman aja, oke? Modus penipuan baru yang lagi aja rame di sosial media. Jadi modus penipuan kali ini aku kutip dari postingan dari Evan Neri ini ya. Jadi di kasus penipuan ini, pelaku tuh ngechat seolah-olah dia tuh jadi salah satu kurir di pengiriman ekspedisi. Nah, kayak yang bisa kalian baca, selamat siang, benar dengan Salma, ada paket nih dari ini. Terus dia ngirimin file. Nah, kalau kalian lihat filenya ini tuh formatnya APK, atau biasanya itu kan aplikasi yang diinstal gitu ya. Nah, biasanya ini yang diincar Android sih, karena format ini biasanya bisa langsung ke install itu kalau di aplikasi Android. Nah, dengan pinternya lagi, dia tuh ngasih judul, lihat foto paket. Jadi kayak buat orang yang kurang teliti kan pasti langsung diklik ya, karena pasti dia mikirnya ini mungkin gambar buat foto paket tersebut. Padahal ini formatnya aja APK. Nah, korban yang di sini, dia tuh langsung ngeklik dan otomatis langsung ke download. Itu file yang dia download ini tuh langsung ke install. Nah, ternyata setelah dia ngeklik file ini, semua saldo dari Brimo atau aplikasi mobile banking BRI ludes, langsung hilang. Nah, pertanyaannya kok bisa? Nah, ternyata file yang di-download itu adalah file exploit yang berjalan di latar belakang aplikasi gitu loh. Jadi tujuannya itu buat nge-remote si HP korban. Jadi tuh dia bisa ngelihat, misal kita habis buka aplikasi perbankan nih, dia tuh bisa tahu user ID sama password kita. Nah, itu semua diretas. Nah, di dunia hacking ini tuh namanya sniffing.
Nah, dari cerita beberapa korban, setelah dia ngeklik si file ini, dia tuh nggak terjadi apa-apa, bahkan dia nggak diminta buat masukin password atau apapun itu. Jelas karena file yang dia download itu kan tadi bergeraknya kan di latar belakang aplikasi ya, jadi kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Tapi di pelaku tuh dia udah berhasil ngeretas HP yang udah ngeklik file tersebut, jadi emang itu bahaya banget. Nah, setelah aku baca-baca di kolom komentar, ada yang bilang ini tuh malware RAT atau Remote Administrator Tool. Jadi ini tuh fungsinya buat nge-remote HP korban dari jarak jauh yang beroperasinya tuh di balik layar. Sama juga kasusnya kalau kalian tiba-tiba dikasih link, terus kalian klik, terus kayak dialihin ke sebuah website atau kalian jadi ngedownload sesuatu, itu juga bisa jadi dari RAT ini. Jadi pokoknya kalian harus hati-hati banget kalau misal tiba-tiba dikasih link ataupun dikasih file yang formatnya itu nggak jelas. Karena zaman sekarang tuh semakin canggih elektronik, menurut aku semakin canggih juga hacker buat ngehack semuanya. Jadi pokoknya kalian harus hati-hati banget, jangan sampai kemakan sama penipuan model begini. Karena tadi di kolom komentar itu udah banyak banget yang sharing kalau mereka tuh jadi korban. Ada yang hilang sampai ludes, ada yang hilang 1,8 juta. Dan itu tuh kejadiannya tanpa kita sadari. Jadi kayak setelah ngeklik file aplikasi tadi, sorenya atau besoknya hari baru ada notif kalau ada saldo keluar gitu. Karena emang seolah-olah tuh di HP itu nggak terjadi apa-apa. Jadi pokoknya harus hati-hati banget. Nah, buat kalian semua yang punya cerita penipuan kayak gitu, tolong banget buat sharing di kolom komentar biar kita tuh jadi aware gitu loh. Jadi aware sama penipuan-penipuan model zaman sekarang ini. Nah, itu dia ya hadirin sekalian untuk informasi mengenai modus penipuan yang baru-baru ini telah terjadi. Selalu hati-hati serta teliti ya teman-teman. Jadi gimana nih menurut kalian? Silahkan berkomentar ya. Oke lah, seperti biasa jangan lupa tidur.